nggak tahu mereka kafir atau tidak ya. Nah, ini juga batal Islam seseorang kalau demikian. Jadi yang tidak mau mengkafirkan, saya nggak mau menyatakan mereka kafir, padahal jelas-jelas kafir. Orang Yahudi kafir, tapi saya nggak mau menyatakan mereka kafir. Nah, orang yang demikian keluar dari Islam, batal keislamannya. Atau ragu-ragu, saya tidak tahu orang Yahudi ini kafir atau tidak ya. Nah, ini juga batal keislaman seorang. Atau yang lebih parah, membenarkan pendapat mereka, ajaran mereka. Yahudi bagus kok, benar ajaran mereka. Nah, ini lebih parah lagi, batal keislamannya. Ini yang ketiga. Lalu keempat, pembatal keislaman yang keempat, meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih baik, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Atau hukum keputusan selain Nabi, selain keputusan Allah lebih baik daripada keputusan Nabi, lebih baik daripada keputusan Allah. Seperti orang, kata Syekh, yang lebih mengutamakan hukum taghut daripada hukum Allah, daripada hukum Nabi. Taghut artinya pokoknya hukum yang ditetapkan oleh manusia selain Allah dan Rasulnya. Itu lebih baik daripada hukum Allah, maka orang seperti ini pun kafir, batal keislamannya. Yang keempat, yang kelima terakhir, yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bih kafar. Siapa yang membenci sedikit saja ajaran Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, walaupun mengamalkannya, maka ia tetap kafir. Jadi kalau ada orang, saya nggak suka ini, walaupun saya ngamalkan, saya mengamalkan ini, tapi saya nggak suka, maka kafir orang seperti ini, batal keislamannya. Misalkan ada orang menutup aurat jilbab, saya nggak suka jilbab, saya pakai ya jilbab, tapi saya nggak suka dengan jilbab. Nah, orang seperti ini batal keislamannya, karena sudah membenci sedikit saja ajaran Rasul, membenci sedikit saja isi Al-Quran. Jangankan satu hukum, Bapak-Bapak, satu ayat, kalau kita benci, apa hukumnya? Kafir. Ya udah, nggak usah satu ayat lah, satu kata saja dalam Al-Quran. Ada seorang misalnya benci, kenapa dalam ayat ini, dalam surat ini disebutkan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Saya nggak suka kata-kata kul di sini. Apa hukumnya? Kafir. Itu baru satu kata, apalagi dua kata, tiga kata, apalagi satu ayat, apalagi satu hukum, satu ajaran, satu amaliyah. Ya, maka hati-hati ya, jangan sampai pada diri kita ada kebencian terhadap syariat Allah, terhadap isi Al-Quran, terhadap isi hadis. Maka karena apa demikian? Karena yang seperti itu akan membatalkan keislaman kita walaupun kita mengamalkannya. Nah, maka hati-hati ya, harus hilangkan dari diri kita kebencian seperti itu. Kalau udah mulai muncul ketidaksukaan, langsung tobat, banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari kebencian terhadap ajaran Allah, terhadap syariat Allah, terhadap sunnah Nabi dan semacamnya. Ini kan pasti ini kan ya, terima kan? Nah, berarti selesai. Nah, sekarang kita masuk pembatal keislaman yang keenam. Ini mirip dengan yang kelima sebenarnya. Kalau yang kelima kan tadi membenci sedikit saja apa yang dibawa oleh Rasul, walaupun mengamalkannya, orangnya kafir, batal islamannya. Yang kelima, yang keenam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au thawabillah au iqabi kafar. Yang keenam, siapa yang mengolok-olok sedikit saja agama Rasul atau pahala dari Allah atau hukumannya, maka ia telah kafir, batal keislamannya. Siapa yang mengolok-olok sedikit saja ajaran Rasul, agama Rasul, atau pahala dari Allah, misalkan dalam ayat sebutkan siapa yang melakukan demikian maka demikian, diolok-olok, oh lihat tuh ayatnya begini, diolok-olok. Atau hukuman Allah, misalkan Allah mengancam siapa yang melakukan demikian akan dapatkan siksa demikian. Lihat nih ayatnya begini, dibikin bahan bercandaan, bahan gurauan, maka yang seperti ini pun kafir. Jelas ya? Jadi intinya apapun yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak boleh kita perolok-olok. Perolok-olok artinya dijadikan bahan gurauan, bahan candaan, bahan lawakan. Gak boleh Bapak ya, itu bisa menyebabkan
kita murtad, ya. Dan orang murtad tentu saja hukumannya berat dalam Islam, ya. Jelas ya? Ini pembatal yang keenam. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata Syekh hafizahullah, as-sadisu min anwa'ir riddah al-istihza'u bima anzalallah au bi syai'in mimma jaa'a bihi rasul walau kana minas sunani wal mustahabbat. Nah, ini kata Syekh, pembatal keenam yang termasuk penyebab murtad seseorang, yaitu mengolok-olok apa yang Allah turunkan, mengejek apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran diantaranya, ya. Au bisyai'in mimma ja'a bi rasul, atau mengolok-olok salah satu perkara yang dibawa Rasul. Berarti apa namanya? Sunnah yang ada dalam hadis. Walaupun itu termasuk perkara sunnah yang dianjurkan, bukan wajib. Perkaranya sunnah saja, nggak wajib. Tapi kalau diolok-olok, keluar dari Islam, batal keislaman kita. Contohnya apa? Syekh menyebutkan kasiwak, seperti siwak. Tahu siwak ya? Ini kan sunnah Rasul, apa ya? Siwak ini sunnah, sepakat para ulama. Nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Para ulama, sebagian ulama menukil ijma bahwasanya bersiwak ini hukumnya sunnah, nggak sampai wajib, ya. Karena Nabi mengatakan laulan asyqa ala ummati la amartum bisiwak 'inda kulli salat. Seandainya saja aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau salat. Nah, siwak itu maknanya dua. Bisa kayu siwak yang kita lihat itu biasanya. Nah, itu siwak. Bisa artinya perbuatan menggosok gigi. Jadi ketika kita gosok gigi juga, Bapak ngambil sikat gigi, itu pun bersiwak. Jadi tidak dibatasi cuma dengan kayu saja. Cuman maknanya bisa dua, bisa ini kayu siwak itu sunnah, bisa juga intinya perbuatan menggosok gigi. Itu pun dianggap bersiwak. Nah, yang seperti ini ada dalam hadis Nabi. Hadisnya sangat banyak, sahih, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Dan sepakat para ulama ini sunnah. Maka kalau ada soal ini kan tidak wajib kan, tapi kalau ada orang yang mengejek siwak, dijadikan bahan candaan, bahan gurauan, orang ini sudah batal keislamannya, keluar dari Islam, batal, murtad. Jelas ya. Jadi bukan perkara remeh Bapak yang mau ngolok-olok siwak itu. Nanti dalilnya apa? Nanti akan disebutkan Syekh pada berikutnya nih. Jadi nggak boleh kita mengolok-olok siwak. Misalkan, wah itu lihat tuh orang primitif, lihat gosok-gosok gigi pakai kayu misalkan. Nggak boleh kita begitu. Itu ada dalam hadis. Nggak boleh, ya. Atau kata Syekh, waqassis syarib, seperti memotong kumis. Ini pun ada dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi. Termasuk perkara yang disunnahkan, yaitu menipiskan kumis. Nah, ini perkara dalam sunnah, maka jangan diejek, jangan diolok-olok. Kalau belum mampu, berdoalah kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kemampuan untuk menipiskan kumis saya. Gitu. Jangan sampai sudah tidak mampu malah dijadikan bahan candaan. Hati-hati, itu bisa membatalkan keislaman kita. Itu contoh kedua. Lalu contoh berikutnya, wa akhdhi sya'ril ibit. Begitu juga mencabut bulu ketiak. Ini termasuk sunnah Nabi, ya. Maka jangan sampai kita mengolok-olok seperti ini. Wah, lihat itu. Ngapain juga yang seperti itu dilakukan, kurang kerjaan. Hati-hati. Ucapan seperti ini bisa menyebabkan kita keluar dari Islam, ya. Lalu berikutnya wa taqlimil awafir, menggunting kuku. Ini termasuk sunnah Nabi, nggak wajib memang, tapi jangan diolok-olok, jangan dijadikan bahan ejekan. Ya, itu bisa membatalkan keislaman kita. Kata Syekh, idza stahza'a bi sara kafiran. Kalau seseorang mengolok-ngoloknya, mengolok-olok semua tadi, mengolok-olok siwak, mengolok-olok perbuatan menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku. Jika seorang mengolok-oloknya, maka dia menjadi kafir, keluar dari Islam.
Dalilnya apa? Kata Syekh, ad-dalilu ala dalik, dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, qaulu Ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami cuma berbincang-bincang dan bermain-main saja. Qul, katakanlah wahai Rasul, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada mereka yang mengolok-olok dengan alasan bercanda, bermain-main. Katakanlah kepada mereka, apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi tadinya iman, setelah itu jadi kafir. Namanya apa? Murtad. Gara-gara mengolok-olok ayat Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya. Ya, maksud Rasul sini ya arti sunnahnya kan, hadis-hadisnya kan. Nah, kalau diolok-olok, kalian kafir setelah keimanan kalian. Oh, mungkin dia nggak sengaja, mungkin niatnya bukan untuk melecehkan, enggak seperti itu. Kita menilai berdasarkan lahir, Bapak. Kalau seorang sudah mengolok-olok ayat Al-Quran, hadis, kita katakan kafir. Nggak perlu kita tanyakan, maksud kamu gimana? Hati kamu, enggak. Kita nilai berdasarkan lahir. Karena batin yang tahu hanya Allah. Jelas, ya? Nah, ini. Kata Syekh, falladhi yastahzi'u bi syai'in mimma ja'a bir rasul fardhan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakun murtaddan an dinil Islam. Orang yang mengolok-olok sedikit saja ajaran Rasul, baik yang hukumnya wajib atau sunnah atau mustahab istilahnya, maka orang seperti ini murtad, keluar dari agama Islam. Nah, ini hati-hati nih. Nah, lalu kata Syekh di sini, fama balukum billadhi yaqul i'fa'ul lihyah wa khaffus syarib wa akhdhul ibyad wa ghuslul barajim hadhi qusyur. Nah, kalau orang tadi mengolok-olok apa Al-Qur'an, ajaran Rasul yang wajib sunnah, ini murtad dari Islam, maka bagaimana pendapat kalian tentang orang yang berpendapat memelihara jenggot, menipiskan kumis, mengambil bulu ketiak, membersihkan sela-sela jari, ini adalah perkara kulit. Kata Syekh, hadza wal istihza'u bidinillah, ini adalah memperolok-olok agama Allah. Itu kulit ya. Mereka ini sibuk dengan urusan kulit katanya. Ngurus ini kulit, perkara kulit. Jelas maksudnya kulit. Ada perkara nggak penting, nggak seperti itu. Itu urusan kulit mereka urusan. Hati-hati. Ini dibilang urusan kulit. Maksudnya kalau gitu isinya apa kalau itu? Kan kalau buah ada kulit, ada isi. Berarti kalau itu dianggap kulit, isi apa berarti? Nah, ini hati-hati Bapak ya. Dalam Islam kita tuh harus masuk Islam secara kafah, menyeluruh. Anggap kita pakai istilah mereka, ada istilah kulit dan isi. Yang diperhatikan dalam Islam bukan cuma isi, kulit juga. Karena Bapak, buah nih, kalau tidak ada kulitnya, apa yang terjadi? Contohnya ini aja lah, mangga nih, nggak ada kulitnya langsung gitu muncul, apa yang terjadi? Nggak enak kan? Busuk kan? Nah, begitu pula manusia, kulit itu perkara yang penting. Anggap kita pakai istilah mereka, ada urusan kulit, ada urusan isi katanya. Kulit yang menyerubungi isi yang di dalamnya. Katanya kita dianggap apa, terlalu perhatian dengan masalah kulit. Nah, kalau tanpa kulit, bagaimana dengan isinya? Nggak akan bagus kan? Nah, berarti kita harus memperhatikan isi dan kulit. Bukan cuma isinya aja, kulitnya juga. Jelas ya? Nah, ini penting nih pembahasan ini. Karena sebagian orang mau melecehkan. Orang menerapkan sunnah urusan kulit. Terus bagaimana yang benar? Kita harus merebut kekuasaan dari orang-orang kafir. Kita harus menerapkan syariat Islam. Maka kita katakan, bagaimana kalian mau menerapkan syariat Islam? Syariat Islam yang ringan seperti ini aja kalian remehkan. Bagaimana mau menerapkan syariat Islam yang lebih tinggi, yang rendah, yang sederhana saja kalian lecehkan. Bagaimana dengan yang lebih tinggi? Jelas apa ya? Jadi kita harus menerapkan Islam secara keseluruhan. Kalau memang tidak mampu, ya diam dan berdoa kepada Allah, bukan malah melecehkan atau mengejek dan mempermainkan ya.
Nah, kata Syekh di sini, wa itulah termasuk perbuatan mengolok-olok agama Allah. Idza qalu hadza syai' walau kanu hum ya'maluna fa innahum yartadduna 'anid din. Kalau mereka mengucapkan perkataan tadi, itu kulit. Walaupun mereka mengamalkannya, mereka tetap murtad dari agama ini. Keluar dari agama Islam. Kenapa? Li'anna hadza tanaqqusun lima jaa'a bir rasul. Karena ini bentuk perbuatan merendahkan ajaran Rasul. Fal wajib, yang wajib ta'zimu sunnatir rasul. Yang wajib adalah mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahtiramuha, dan juga memuliakannya. Ini kewajiban seorang muslim itu mengagungkan sunnah Rasul, memuliakannya, bukan malah mengejeknya. Ya, wa hatta law annal insan waqa'a fi syai'in minal mukhalafa li hawan fi nafsi fa innahu yahtarimu sunnatar rasul wa yahtarimu sunan wa yahtarimul ahadits wa la yaqulu hadhihi qusyur. Sampai kata Syekh, seandainya seorang terjatuh dalam penyelisihan terhadap hadits misalkan, atau terjatuh dalam maksiat, dia tidak bisa menerapkan suatu hadits, satu ayat misalkan karena hawa nafsu misalkan, tetap saja dia harus memuliakan sunnah Rasul, memuliakan sunnah-sunnahnya, memuliakan hadits-hadits Nabi, dan jangan berkata ini adalah kulit. Ya, jelas apa ya? Ini termasuk pembatal keislaman. Jadi tadi saya lagi, pembatal keislaman itu mengejek sedikit saja agama Rasul atau thawabullah. Thawabullah artinya pahala dari Allah. Pahala dari Allah seperti apa maksudnya? Contohnya surga. Ya, contohnya surga. Kan Allah telah menjanjikan nanti surga bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang melakukan amal soleh tertentu, sholat semacamnya. Jangan diperolok-olok, jangan dijadikan bahan candaan. Begitu juga hukuman Allah. Hukuman Allah apa? Neraka. Nah, saya dapat kabar dari Ustadz, saya sendiri belum lihat langsung, di sebuah koran ibu kota dulu. Kalau dulu kan di ibu kota ada koran, nggak tahu nyampe Mentawai atau enggak lah, tapi terkenal di Jakarta itu. Jadi ada kartun situ. Dalam kartunnya itu ditanya tokohnya itu, kenapa kamu sedang di atas genteng, di atas atap rumah? Jawabannya apa? Katanya, saya lagi latihan masuk neraka. Latihan masuk neraka. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Ngejek. Kesannya neraka itu perkara yang ringan, nggak menyakitkan. Ini namanya orang seperti ini sudah melakukan pembatal keislaman. Termasuk juga yang kemarin viral itu, ada video itu? Berenang-renang di neraka. Itu juga sama. Itu udah melakukan pembatal keislaman. Tak boleh seorang meremehkan neraka, meremehkan surga. Tak boleh ya, meremehkan sholat. Ada seorang dosen cerita, dia punya teman. Ini kisah nyata Bapak ya. Temannya ini dulu dari pondok pesantren sebenarnya, walaupun pondok pesantren tradisional lah istilahnya gitu. Nah, setelah lulus pesantren, dia kuliah. Nah, pas di kuliah itu terkena virus filsafat liberal dan semacamnya. Jadi suatu hari si dosen ini ngobrol panjang lebar dari malam sampai subuh, membahas masalah agama, mungkin debat apa gitu kan. Nah, selesai debat karena udah adzan subuh, si dosen ini pamit sama temannya. Sama-sama lulusan pondok nih. Cuman bedanya yang satu pergi ke luar negeri, yang satu di kuliah istilahnya Islam di Indonesia lah katanya gitu. Nah, si dosen ini pamit, saya mau salat subuh dulu. Tiba-tiba apa reaksi temannya? Padahal lulusan pondok, pernah di pondok pesantren. Ngapain kamu sholat? Ngapain kamu sholat katanya? Ya sholat subuh. Kalau saya nggak perlu sholat. Bagi saya sholat itu seperti refreshing saja, seperti olahraga. Kalau saya butuh ini supaya badan sehat, saya olahraga. Kalau enggak, saya nggak perlu. Nah, begitu pula sholat. Kalau saya lagi butuh refreshing, saya sholat. Kalau nggak butuh, saya nggak sholat. Lihat, ini namanya apa? Cek, meremehkan, melecehkan syiar Islam, sholat, rukun Islam kedua setelah syahadat. Yang seperti ini membatalkan keislaman dia. Timbul pertanyaan, kok bisa dia lulusan pondok begitu? Nah, itu karena virus filsafat Bapak ya.
filsafat liberalisme kalau udah masuk ke otak begitu, akan menganggap orang yang berpegang teguh pada agama adalah orang bodoh. Semua agama benar, yang penting kita ini baik kepada sesama, jadi nggak perlu kita terlalu fanatik pada agama apa, semuanya sama aja. Nah ini sebagian begitu, sebagian lagi menyatakan benci, sampai ada yang menyatakan di sebuah kampus terkenal itu, ini area bebas agama, padahal kampus Islam, tapi bikin tulisan ini area bebas agama, area bebas Tuhan ya. Nah, ini kan luar biasa ya. Di kampus yang dianggap notabene kampus Islam malah bikin seminar area bebas Tuhan. Dan mungkin Bapak pernah dengar juga yang sempat viral tahun 2000, awal 2001 atau 2002 yang mengucapkan ini akbar diganti dengan kata binatang. Bukan Allahu Akbar, Allahnya diganti dengan kata binatang. Pernah dengar kan? Ini sudah nyata itu. Itu akibat dari filsafat dan semacamnya ya. Nah orang seperti ini sudah kita lihat sendiri berdasarkan pembatal keislaman, siapa yang mengejek ajaran Rasul, pahala Allah atau hukuman Allah kafir. Ini mengejek ajaran Rasul. Kalau mengejek Allahnya apalagi ya. Hati-hati ya, ini orang seperti ini sudah banyak juga di beberapa kampus yang notabene dianggap Islam. Nah itu pembatal keislaman yang keenam. Lalu Syekh menyebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil yang sudah disebutkan Syekh Shalih Fauzan tadi, dalil tentang bahwasanya orang yang mengejek ajaran Rasul, pahala Allah, hukuman Allah adalah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya itu firman Allah Ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalilnya itu firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada mereka, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian perolok-olok, kalian ejek? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Artinya kalian sudah murtad ya. Nah ini kan Nabi, nanti kita baca keterangannya Bapak ya, di bawahnya ada keterangannya. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Fauzan, sababun nuzulil ayat, sebab turunnya ayat ini, anna jama'atan kanu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya beberapa orang dulu pernah bersama Rasul dalam perang Tabuk. Wahum muslimun, mereka orang-orang muslim. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang Nasrani, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Mereka orang Muslim. Ya, ini sebab turunnya ayat ini. Mereka ini bersama Rasul dalam perang Tabuk. Tsumma fi majlisin saru yaqulun. Kemudian dalam satu kesempatan mereka tiba-tiba berkata, ma ra'aina mithla qurra'ina haula aqdzaba alsinah wa arghaba butunan wa ajbana 'indal liqa. Kita tidak pernah melihat orang-orang seperti kuro-kuro itu, kori-kori itu. Kori artinya para pembaca Al-Quran. Kami nggak pernah melihat orang seperti para kori kita itu. Mereka orang yang paling dusta perkataannya, paling rakus makannya, dan paling pengecut ketika peperangan. Kita nggak pernah melihat orang-orang seperti kori-kori kita itu. Mereka orang yang paling dusta, paling rakus dalam makan, dan paling pengecut ketika perang. Siapa maksudnya? Ya'nun, maksud mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah lihat tuh, jelas Bapak ya. Jadi dia ngejek sambil bercanda tertawa begitu. Wa kana ma'ahum syabun minas sahabah, dan ketika itu bersama mereka ada seorang pemuda termasuk sahabat Nabi juga. Fattadha min hadzal kalam, pemuda ini langsung marah mendengar perkataan tadi. Wa dhahaba yuballighu Rasul sallallahu alaihi wasallam bima qalahul qaum. Lalu orang ini pun, pemuda ini pun pergi menyampaikan kepada Rasul apa yang mereka ucapkan. Jadi menyampaikan ucapan mereka ini, orang-orang yang ngobrol tadi, kepada Rasul. Fawajadal wahya qad sabaq. Namun pemuda ini ternyata mendapati wahyu sudah mendahului dia. Jelas maksudnya ya. Jadi belum sampai ke Rasul, ternyata wahyu sudah sampai pada Rasul ya. Akhirnya apa? Faja'al qaum ya'tadirun.
Datanglah orang-orang tadi yang ngobrol-ngobrol sambil ngolok-ngolok tadi, minta maaf kepada Nabi. Lamma alimu anna rasul ittala ala ma dara fi majlisim. Mereka minta maaf, minta uzur tatkala mereka tahu bahwasanya Rasul sudah mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka, tahu perbincangan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Wa qala wahidun minhum, berkatalah salah seorang dari mereka yang tadi yang ngobrol-ngobrol tadi itu. Berkatalah salah seorang dari mereka, wa ta'allaqa bi nis'ati naqatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqib. Berkatalah salah seorang dari mereka sambil memegang tali pelana unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang di atas untanya. Gini. Waqal, orang ini berkata, ya Rasulullah, innana natahaddatsu haditsa raqab nuqatti'u bihi 'anna as-safar. Wahai Rasulullah, kami tadi berbincang-bincang seperti perbincangan para musafir. Kami berbincang untuk melepas kepenatan safar, untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan jauh. Masih gini, orang kalau perjalanan jauh kan apa istilahnya capek kan? Kadang orang butuh apa? Ngobrol supaya oh ternyata udah nyampe. Karena kalau cuma diam saja jenuh, terasa lama sekali perjalanan. Tapi kalau ngobrol, hilang kepenatan, hilang keletihan. Nah, jadi orang ini berkata, wahai Rasulullah, kami ini tadi ngobrol-ngobrol seperti pembicaraan orang-orang musafir aja, dalam rangka supaya perjalanan tidak terasa letih gitu loh. Ma qasadna listihza, kami tidak ada tujuan mengolok-olok, ya. Wa innama qasadnal mazh, kami hanya bercanda. Lihat tuh, jelas bercanda, nggak ada tujuan apa katanya, mencela, ya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaih. Namun apa posisi Rasul? Rasul nggak nengok orang tadi sedikit pun. Wa innama yaqra'u alaihi hadhil ayah, akan tapi Rasul hanya membacakan ayat tadi, ya. Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman. Artinya apa? Vonis yang jatuh kepada mereka kafir. Padahal mereka itu, kami nggak ada maksud untuk mencela. Nah, Rasul menilai berdasarkan lahir, Bapak ya. Lahirnya udah mencela, dianggap murtad. Jelas ya. Nah, kata Syekh sini lahib qaulahu, perhatikanlah apa firman Allah Taala tadi, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Fadalla ala annahum qabla hadhil maqalah kanu mu'minin falamma qaluha irtaddu 'anil Islam. Perhatikanlah firman Allah Ta'ala tadi, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka sebelum mengucapkan perkataan tadi, perkataan apa? Yang mengejek itu, yang katanya apa? Kami tidak melihat orang-orang seperti kori-kori kita itu, paling dusta perkataannya, paling rakus makannya, paling pengecut. Nah, mereka, ayat tadi menunjukkan mereka sebelum mengucapkan perkataan tadi, mereka mukmin, orang-orang Islam, Muslim. Tatkala mereka mengucapkan perkataan tersebut, mereka murtad dari Islam. Wahum yaqulun hadza nasih, mereka berkata ini cuma candaan. Kata Syekh ini, Syekh ingin menjelaskan nih, Syekh Shalih Fauzan. Mereka berkata ini cuma candaan. Padahal kata Syekh, umuruddin la yumzahu fiha. Padahal perkara agama tidak boleh dijadikan bahan candaan. Faqad kaffarahumullah ba'da imanihim. Sungguh Allah telah mengafirkan mereka, menyatakan mereka kafir setelah keimanan mereka. Artinya Bapak, ini pelajaran bagi kita. Jangan jadikan ayat Al-Quran, hadis Nabi sebagai bahan candaan. Kadang kita gini, demi supaya suasana cair, kita nyebutkan ayat, lalu orang tertawa. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh jadikan ayat Al-Quran, hadis Nabi sebagai bahan candaan. Kalau mau cari bahan candaan, cari selain ayat Nabi, ayat Allah atau hadis Nabi. Jelas ya? Karena orang zaman sekarang nih, demi mencari ini, kadang ayat Allah, hadis Nabi dijadikan bahan candaan. Terutama stand up comedy nih.
Sebagian orang latah supaya bikin orang ketawa, bikin candaan, nyinggung Islam. Nah, ini hati-hati. Pertama, dia sudah membatalkan keislamannya. Kedua, dia juga sudah apa? Mempermalukan dirinya di hadapan orang banyak. Ya, jelas Bapak ya? Ya mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan pembatal keislaman yang ke-6 ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.